Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Geeks akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami menggunakan React Native. Di sini kami menggunakan dua file yang saling berhubungan. Yang pertama itu adalah index.js dan app.js sebagai program utama kami atau file utama untuk menjalankan aplikasi. Nah, untuk yang pertama, saya akan mulai menjelaskan, namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Fitri Aulia, kemudian ada Aryan Syaputra, ada Safir Alvina, dan ada Rido Pardede. Baik, mungkin langsung saja penjelasan untuk index.js. Index ini sebenarnya untuk yang dijalankan awal. Hanya saja di index ini kita sudah mengimport bahwa main activity atau main file dari aplikasi kita adalah yang namanya app. Di situ ditunjukkan dengan codingan import app from.app. Nah, kemudian dalam app kita juga punya satu fungsi main namanya app, dan di situ kita bisa pakai dengan menggunakan codingan app registry.register komponen app name app. Boleh dibuka ke app.js-nya. Oke. Nah, di sini seperti yang terlihat bahwa ada beberapa import dari React Native-nya sendiri yang dipakai. Kemudian kami di sini juga memakai dua buah array nanti untuk di aplikasinya. Kemudian kami juga pakai beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi random alphabet. Ini untuk merandom yang akan muncul di opsi-opsinya nanti. Kemudian itu ada fungsi namanya app sebagai fungsi main, bisa disebut. Kemudian kita juga punya style di bawah untuk mengatur tampilan, dan kemudian di paling bawah itu ada export default app, di mana yang akan diekspor nanti ke index.js, sehingga index.js ini tahu bahwa yang akan dijalankan adalah fungsi app di dalam app.js. Mungkin itu saja untuk penjelasan di awal. Selanjutnya penjelasan codingan akan dilanjutkan oleh Aryan Syaputra. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa menghidupkan kamera karena permasalahan kamera saya rusak. Jadi kalau kita lihat dalam sintaksnya dalam codingan ini, kita punya konstanta alfabet dan number gitu. Nah, di dalam konstanta alfabet ini terdapat isi array. Kalau kita bisa lihat ini ada 3A, 2B, 2C, 2D, dan E. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa kita buat A-nya 3? Sebenarnya dalam codingan ini kami agak kesulitan untuk merandomize isi dari array-nya gitu. Jadi kami sudah mengakalinya. Oke, selanjutnya kami ada variabel ada konstanta number. Ini fungsi untuk perulangannya nanti. Dan ini ada variabel A dimulai dari 0. Jadi kalau kita bisa lanjut ke bawah, itu ada konstanta random alfabet. Jadi dalam konstanta ini adalah fungsi yang digunakan sebagai untuk random angka ya, angka yang akan kita klik nanti dalam program. Mungkin kalau bisa kita jalankan programnya, silahkan dijalankan lah ya. Itu ada di situ fungsi kliknya nanti. Nah, dalam situ kita punya alphabet.splice A,1. Jadi fungsinya ini adalah untuk memotong satu variabel A ya. Di sini ada kita lihat dalam parameternya ada A,1. Jadi A itu dimulai dari 0, dan tadi itu adalah lompatan angka yang kita punya gitu. Nah, terus di bawahnya lagi ada itulah randomize angkanya, math.random with math_lore, math.random dikali dengan alfabet lain. Nah, setelah dilakukan hal itu, lalu kan mengembalikan nilai A pada alfabet. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Selanjutnya saya kembalikan pada Fitri. Baik, selanjutnya untuk penjelasan dari main program atau main app akan dijelaskan oleh Safira dan Rido. Tapi sebelumnya mungkin kita akan bahas di bagian main app, kemudian di bagian style, baru nanti kembali lagi ke main app. Sebelumnya mungkin akan dijelaskan oleh Safira terlebih dahulu.
Jadi di sini saya akan membahas tentang CSS ataupun stylenya. Nah, di sini tuh ada view style. Jadi view ini dia tuh berfungsi untuk membungkus dari style. Style itu kami buat di sini adalah objek untuk membungkus semua yang ada di tampilan kami. Kemudian ada style container dan style view. Nah, kalau untuk style container sendiri, situ tuh ada flag 1, justify content center, margin horizontal 16. Nah, justify content center justify content itu kami buat center, dia tuh biar di tengah gitu. Untuk marginnya sendiri kami buat 16. Kemudian ada view. Untuk view-nya sendiri tuh display-nya ada flags, jadi dia tuh bakal tetap ke tengah, nggak kemana-mana gitu. Flags direction-nya ada kolom, jadi dia view-nya itu berbentuk kolom. Nah, untuk button-nya sendiri di sini kan terdapat 9 button. Nah, button-nya ini kami buat width-nya itu 100%, margin top-nya 5, background color-nya green, padding-nya 5, dan border radius-nya 10. Nah, untuk button text sendiri itu ada button text itu teks yang ada di dalam ya yang warna putih itu. Jadi kami di sini buat warnanya putih, points-nya 20, justify content-nya center, text align-nya center. Jadi dia berada di tengah-tengah dalam button. Cak ke atas tuh. Terus itu ada touchable opacity kan. Nah, kalau touchable opacity itu yang dia bentuknya kayak transparan gitu ketika kita klik buttonnya gitu. Ya, itu namanya touchable opacity. Kalau untuk text-style-nya sendiri yang tadi saya bilang yang BTN text-nya itu text-nya warna putih, dia berada di tengah. Mungkin segitu aja untuk CSS-nya. Saya kembalikan kepada Fitri. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke main programnya atau mainnya. Akan dilanjutkan oleh Rido. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangannya, gimana caranya kami menampilkan button ini. Dan sekaligus di perulangan inilah kami akan menjelaskan di mana kendala kami. Seperti yang sudah Bapak lihat. Kalau misalnya kami tekan satu tombol, yang tampil malah semuanya. Padahal yang dikehendaki adalah satu tombol ditekan dan hanya satu tombol tersebut yang tampil. Dan jika kami tekan lagi satu tombol, yang hilang malah semuanya. Situ kendala kami. Namun tetap saja kami akan menjelaskan bagaimana yang sudah kami buat. Di sini kami membuat perulangannya dengan menggunakan metode map. Jadi dia mengulangi berdasarkan banyaknya number, jadi dia akan tetap mengulangi sebanyak 9 kali. Dia akan return setiap tombol ini yang nantinya akan menampilkan teks. Nah, di teks ini ada value itu apa? Jadi untuk menampilkannya itu kami menggunakan React Hook, yaitu useState. UseState itu nilainya false, itu boolean. Kenapa nilainya false? Karena di awal kami menginginkan bahwa tidak ada teks yang nampak. Bagaimana kami membuatnya supaya tidak ada teks yang nampak? Bahwa di sini ada operator dan. Di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya random alphabet ini, di mana yang mengembalikan alfabetnya, dia hanya akan muncul jika value bernilai true, di mana awalnya kami membuat dia bernilai false, makanya dia tidak ada tampil. Nah, ketika ditekan, maka nilai value akan berubah jadi true, maka akan ditampilkanlah random alphabet. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, yang diharapkan hanya satu tombol yang muncul, tapi semua tombol menampilkan teksnya. Dan jika ditekan lagi, value-nya akan berubah menjadi false, maka teksnya juga akan hilang. Nah, kendala kami yang terakhir juga, di sini harusnya value-nya bernilai true jika ditekan, namun teksnya tetap tidak muncul. Oke, kira-kira seperti itu yang dapat kami jelaskan. Saya kembalikan ke Fitri. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penjelasan dari Rido tadi, maka
sekian pula penjelasan dari kami mengenai aplikasi kami. Kami mohon maaf apabila masih kurang sempurna dan masih ada kendala. Semoga kedepannya bisa diperbaiki. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke.